Nadia dipukul suaminya di depan selingkuhan dan keluarganya sendiri. Tapi saat ia bangkit untuk membalas, justru rahasia lama sahabatnya terbongkar. Apakah musuhnya selama ini adalah satu-satunya orang yang benar-benar berpihak padanya? Langit sore menyisakan warna jingga pucat di balik jendela dapur. Uap dari air mendidih mengepul, menyapu kaca yang mulai berembun. Nadia berdiri di depan kompor, menatap panci yang belum juga mendidih sempurna, tapi pikirannya sudah jauh melayang. Entah kemana, suara detik jam di dinding terdengar begitu nyaring. Waktu terus berjalan, tapi langkah kaki yang dinantikan tak kunjung datang. Raka, suaminya, belum juga pulang. Lagi, Nadia mengecek ponselnya. Tidak ada pesan. Tidak ada panggilan. Tak terjawab. Hening. Seperti hatinya dulu, ketika baru menikah, Raka selalu pulang lebih cepat dari jadwal kantor. Bahkan, rela menempuh hujan deras hanya untuk mengantar sebungkus martabak favorit Nadia. Tapi kini, jangankan martabak, kabar pun seperti barang mewah yang tak layak ia dapatkan. Tangan Nadia gemetar ketika mematikan kompor. Ia mencoba duduk di meja makan, menatap dua piring yang sudah ia tata rapi sejak 1 jam lalu. Ada sup ayam kesukaan Raka. Hangat, tapi hanya sebentar, karena kini mulai dingin, persis seperti hubungan mereka. Ia menghela napas pelan. Sebelah tangannya menyentuh perut yang terasa kosong, bukan karena lapar, tapi karena diliputi kegelisahan yang tak bisa ia jelaskan dengan logika. Raka selalu bilang sedang sibuk. Proyek kantor, lumber, klien penting. Tapi hati Nadia, bagaimanapun ia mencoba menyangkal, sudah tahu ada yang tak beres, dan malam itu, ketika akhirnya pintu terbuka, Nadia berdiri refleks. Matanya berbinar sebentar. Harapan kecil yang sejak sore ia pupuk kembali tumbuh, meski hanya sekejap, namun yang masuk ke rumah bukanlah sosok suami yang dirindukan, melainkan pria asing dalam tubuh yang sama. Raka tidak menatap matanya. Wajahnya lelah, atau lebih tepatnya, enggan. Aku makan di luar, katanya singkat, lalu berjalan ke arah kamar. Raka, suara Nadia nyaris tercekat. Aku sudah masak. Ada sapayam, kamu suka, kan? Aku kenyang, jawabnya sambil membuka kancing kemeja satu persatu. Tidak ada terima kasih. Tidak ada senyum, hati Nadia mencelos. Tapi ia tetap berdiri di sana, berharap suaminya akan berkata lain. Mungkin sebentar lagi. Mungkin kalau ia mendekat, Raka akan berubah pikiran. Ia menghampirinya perlahan. Kamu kenapa, sih? Kita hampir nggak pernah ngobrol lagi. Aku salah apa? Pertanyaan itu meluncur seperti bisikan. Tapi jawaban Raka datang dalam nada tajam yang menyayat. Salahmu? Kamu terlalu drama, Nadia. Aku capek, jangan mulai ya. Nadia menggigit bibir. Air matanya nyaris tumpah, tapi ia menahannya. Seperti biasa. Seperti yang sudah ia latih selama berbulan-bulan terakhir. Maksudku, aku cuma pengen tahu, apa kamu masih, udah cukup, Nadia? Raka membalik badan, menatapnya dengan mata merah. Kamu nggak usah lebay. Aku butuh ketenangan, bukan omelan setiap malam. Nafas Nadia memburu. Suaranya hilang. Ketenangan? Sejak kapan ia membuat rumah ini menjadi neraka? Raka membanting kemejanya ke kasur. Lalu, keluar kamar tanpa berkata apa-apa. Ia mengambil kunci mobil dan pergi, bahkan sebelum Nadia sempat berkata lagi. Hanya suara pintu yang membanting dan langkah kaki menjauh yang tersisa di ruang tamu yang kini dingin dan hampa. Nadia menunduk. Air mata akhirnya jatuh. Tapi ia tidak menangis keras. Hanya diam. Dan sesekali menarik napas panjang, seolah mencoba bertahan dari gelombang yang menggulung dadanya. Malam itu panjang. Tapi bukan hanya karena sepi, melainkan karena Nadia mulai sadar, dirinya tidak lagi menjadi bagian dari rumah yang ia rawat. Sepenuh hari ia tidur sendirian, ditemani bau bantal yang tak lagi harum. Di pojok kamar, di dekat jendela yang terbuka setengah, ia menangis dalam diam, berusaha memahami, di mana salahnya? Atau, apakah cinta memang bisa mati begitu saja? Esok pagi, seperti biasa, Nadia bangun lebih awal. Ia membuatkan sarapan meski tahu kemungkinan besar tak akan disentuh. Ia merapikan tempat tidur, mengelap meja makan, menyapu halaman. Semua dilakukan dengan rutin, bukan karena ingin menyenangkan siapapun, tapi karena dirinya belum tahu caranya hidup tanpa harapan. Saat mencuci piring, tangannya terhenti. Di sudut meja, ada secari kertas tagihan rumah dan beberapa surat yang ditandatangani atas nama Raka. Salah satunya surat pemindahan hak milik rumah yang selama ini Nadia pikir masih atas nama mereka berdua. Pelan, tubuhnya bergetar. Ada sesuatu
Yang lebih dari sekadar cinta yang berubah, ada yang lebih dalam dari sekadar luka, tapi ia belum tahu apa. Dan ia belum siap menghadapinya, namun satu hal pasti, senyum Nadia pagi itu bukan lagi senyum yang sama. Ia mulai retak. Dan untuk pertama kalinya, retakan itu terasa menganga. Pagi menjelang tanpa sapaan. Tidak ada kecupan kening sebelum berangkat, tidak ada obrolan ringan saat sarapan. Raka melewati Nadia seolah ia hanya bayangan samar di balik tirai, bukan seorang istri yang menunggunya semalaman dalam dingin dan diam. Raka, Nadia mencoba menyapa lirih, berharap hari ini suaminya akan lebih tenang. Tapi Raka hanya menatapnya sekilas, lalu meraih kunci mobil dan jaketnya. Aku buru-buru, katanya singkat, aku cuma mau bicara sebentar, bicara soal apa lagi? Aku udah telat. Cuma sebentar aja, Ra. Aku nemu surat, udah. Raka membentak, kali ini lebih keras dari sebelumnya. Kamu itu kenapa, sih? Nggak ngerti waktu? Aku capek, Nadia. Capek lihat kamu drama tiap hari. Nadia tercekat. Kali ini benar-benar tidak menyangka bentakan itu akan sedemikian keras. Wajahnya memucat, dan tangannya yang memegang gelas gemetar hebat. Gelas itu jatuh. Taka. Seperti hatinya, Raka menggeram, lalu berbalik tanpa membantu, tanpa peduli. Hanya suara pintu yang kembali membanting menjadi penutup pertemuan pagi itu. Nadia terduduk di lantai, menatap pecahan kaca yang berserakan, menyadari satu hal. Ia tidak sedang mempertahankan cinta, tapi sedang mempertahankan sesuatu yang sudah tidak ada. Siang itu, Nadia memberanikan diri membuka lemari kerja Raka yang biasanya selalu dikunci. Entah kenapa, kali ini tidak terkunci. Di dalamnya, tumpukan dokumen berserakan. Beberapa map terbuka dan tampak surat-surat legal, termasuk fotokopi rekening, sertifikat tanah, bahkan surat jual beli rumah atas nama perempuan yang tidak ia kenal, Amelia. Nadia membeku. Tangannya bergetar saat menyusuri tulisan demi tulisan. Beberapa dokumen menunjukkan transaksi transfer dalam jumlah besar. Semuanya mengalir ke rekening atas nama yang sama. Amelia, siapa dia? Apa hubungannya dengan Raka? Hatinya bergetar hebat. Tapi kepalanya memaksa tetap waras. Ia tidak mau langsung menuduh. Tapi segalanya semakin tidak masuk akal ketika ia membuka laci terakhir, sebuah kalung emas dengan inisial huruf A, tergeletak di sana, bersama nota pembelian dari butik perhiasan ternama, bukan ulang tahunnya. Bukan hari pernikahan. Jadi, untuk siapa? Jawaban itu akhirnya datang lebih cepat dari yang ia sangka. Sore harinya, saat Nadia pulang dari minimarket dekat rumah, ia melihat mobil Raka terparkir di depan gerbang. Tapi ia tidak sendiri. Di dalam mobil, Raka tertawa, tertawa lepas yang sudah lama tidak Nadia lihat. Di sampingnya duduk seorang wanita. Wajahnya cantik, muda, anggun. Mereka terlihat akrab, seperti pasangan yang sedang jatuh cinta. Raka membelai rambut perempuan itu, lalu mengecup keningnya. Dunia Nadia runtuh. Seketika, tidak ada suara, tidak ada teriakan. Hanya detak jantung yang seperti berdentum di telinga. Langkahnya berat, tapi ia berjalan mendekat. Dan ketika Raka melihatnya, wajah suaminya memucat seketika, namun alih-alih merasa bersalah, Raka justru keluar dari mobil dengan ekspresi marah. Kamu ngapain ngintip? Nggak ada kerjaan lain, bentaknya. Aku cuma pulang. Ini rumahku. Juga, kan, jawab Nadia pelan, mencoba menahan getar di suaranya. Rumah ini atas nama aku. Jangan sok merasa paling benar. Perempuan yang bersama Raka turun dari mobil. Ia berdiri di samping Raka, mengamati Nadia dari ujung kepala hingga kaki. Matanya tajam, menilai, atau mungkin, menghina. Kamu pelakor? Tanya Nadia, tanpa menyebut nama, tanpa menuduh langsung. Suaranya masih tenang, tapi matanya penuh luka. Wanita itu tersenyum tipis. Pelakor? Aku cuma temenin suamimu yang kesepian. Raka tidak membela istrinya. Bahkan tidak berusaha menjelaskan. Sebaliknya, ia berkata, kalau kamu ngerasa nggak nyaman, Nadia, pintu rumah ini nggak dikunci. Kamu bebas pergi. Nadia menahan napas. Matanya panas. Tapi ia tidak ingin menangis di depan mereka. Dengan langkah pelan, ia berjalan masuk ke rumah, mengambil selembar jaket dan dompet kecil. Ia tidak tahu mau kemana. Tapi malam itu, ia tahu satu hal, rumah yang ia rawat bertahun-tahun, bukan lagi tempatnya pulang. Nadia menginap di rumah sahabat lamanya, Dinda. Di sanalah ia menangis, untuk pertama kalinya dengan suara pecah. Tidak lagi diam, tidak lagi ditahan. Semua luka, semua hancur, semua sesak, tumpah. Dinda menggenggam tangannya erat. Kamu gak sendiri, dia
Kamu masih punya aku. Dan kamu masih punya dirimu sendiri. Jangan biarin mereka ngerusak kamu sampai habis. Nadia mengangguk sambil terseduh. Dipeluk sahabatnya itu, ia merasa sedikit hangat. Sedikit saja. Tapi cukup untuk bertahan malam itu, dan dalam gelap, ia berbisik pada dirinya sendiri, aku belum selesai. Aku akan kembali. Tapi bukan sebagai perempuan yang lemah lagi. Pagi itu mendung. Langit seolah ikut merasakan gelisah di dada Nadia. Tubuhnya masih letih, matanya sembab, tapi ia tetap bangun lebih awal dari biasanya. Dinda menyiapkan teh hangat di meja ruang tamu, dan menatapnya dengan iba saat Nadia hanya mengaduk gelas tanpa minum. Kamu yakin mau ke rumah Raka? Tanya Dinda, pelan namun jelas. Nadia mengangguk. Aku cuma mau ambil baju, dokumen-dokumenku, dan beberapa barang penting. Setelah itu, aku nggak akan kembali ke sana. Dinda menatapnya dalam, lalu menyentuh tangan Nadia. Kalau kamu butuh, aku bisa temenin. Nadia tersenyum kecil. Aku harus hadapi ini sendiri. Dan begitu matahari muncul samar di balik awan, Nadia kembali ke rumah yang dulunya ia anggap tempat pulang. Tapi pagi itu, rumah itu terasa asing. Seolah menolak kehadirannya ketika ia membuka pagar, matanya menangkap pemandangan yang membuat jantungnya mencelos. Di ruang tamu, Raka duduk santai bersama orang tuanya dan perempuan itu. Amelia, langkah Nadia terhenti. Tapi ia menegakkan tubuhnya. Ia sudah memutuskan untuk tidak lari, ia masuk. Suara pintu membuat semua orang menoleh, Raka langsung berdiri. Wajahnya terlihat kesal, kamu ngapain balik? Nadia menahan napas. Aku cuma mau ambil barang-barangku. Ibunda Raka berdiri dari sofa, melipat tangan di depan dada. Kamu pikir ini kos-kosan, bisa keluar masuk seenaknya? Nadia menoleh. Bu, ini rumah yang aku rawat bertahun-tahun. Saya, Rama ini de Bali Raka. Kamu itu numpang hidup di sini. Harus tahu diri. Potong sang ibu dengan tajam. Amelia tersenyum geli, memandang Nadia seolah ia hanya sisa yang tidak diinginkan. Nadia merasa darahnya mengalir cepat ke kepala, tapi ia tetap mencoba tenang. Saya nggak mau ribut. Saya cuma mau ambil barang pribadi. Setelah itu saya pergi. Namun Raka melangkah maju. Suaranya keras, wajahnya mendekat ke Nadia. Kamu tuh keras kepala banget, ya? Udah aku bilangin baik-baik, tapi kamu balik lagi ke sini. Kamu nggak ngerti bahasa? Nadia menatap suaminya. Air matanya mulai menggenang, tapi belum tumpah. Aku belum ambil surat-suratku. Buku rekening. Ijazah. Aku butuh semua itu. Kalau itu yang kamu cari, Amelia menyela pelan, lalu berdiri sambil menggenggam dokumen di tangan. Ini. Tapi cuma sebagian. Sisanya mungkin udah dibuang, ya? Nadia meraih berkas itu dengan tangan gemetar. Ia tidak tahu apakah lebih sakit karena kehilangan atau karena dijatuhkan di depan perempuan lain. Aku pergi, gumam Nadia, berbalik badan, namun langkahnya terhenti karena suara Raka lagi-lagi menghentak. Kamu jangan merasa paling menderita, Nadia. Kamu itu istri yang gak bisa ngasih ketenangan. Rumah tangga kita hancur ya karena kamu sendiri. Seketika Nadia berbalik. Aku? Aku yang hancurkan? Raka, aku ngurus rumah, masak, bersihin semuanya, sabar meski kamu pulang larut hampir tiap malam, aku diam. Aku nggak pernah sekalipun selingkuh atau bohong. Tapi kamu malah bawa perempuan lain ke rumah ini. Dan sekarang kamu bilang aku yang menghancurkan semuanya? Amelia tampak ingin bicara, tapi Raka sudah lebih dulu melempar pandangan panas ke Nadia. Kamu mau tahu kenapa aku nyari yang lain? Karena kamu hambar. Kamu kayak patung. Ada tapi kosong. Aku bosen. Dan Amelia, dia bikin aku hidup. Seketika, telapak tangan Nadia terasa panas. Dan dalam sepersekian detik, tamparan itu mendarat di pipi Raka. Dentuman suara di ruang tamu membuat semua orang membeku, namun hanya sebentar, karena yang terjadi selanjutnya, tidak pernah Nadia duga, Raka balas. Menamparnya, keras. Begitu keras hingga tubuh Nadia jatuh tersungkur ke lantai. Amelia terkejut, tapi tidak bergerak. Sementara ibu Raka malah berdiri, menghampiri Nadia, dan menatapnya dengan jijik. Makanya, jangan suka main tangan kalau nggak mau dibalas. Kamu pantas dapat itu. Nadia tak bisa bicara. Dunia berputar. Pipinya panas, hatinya hancur. Tapi bukan rasa sakit yang paling ia rasakan, melainkan rasa dikhianati oleh begitu banyak orang dalam satu waktu. Air matanya jatuh di lantai dingin. Ia merangkak pelan, mengambil dokumennya, dan berdiri meski lututnya gemetar. Aku akan pergi. Tapi dengar baik-baik, Raka. Nadia menatap tajam ke arah suaminya.
Kamu mungkin pikir aku lemah. Tapi kamu belum tahu siapa aku sebenarnya. Dan saat aku berdiri kembali, kamu akan lihat siapa yang sebenarnya kalah. Dengan tubuh limbung dan dada penuh luka, Nadia berjalan keluar rumah itu. Tidak lagi menoleh. Tidak lagi ragu. Ia tahu, tidak akan kembali ke sana lagi. Hari itu menjadi awal dari semua yang akan berubah. Di dalam hati yang remuk, Nadia menyimpan bara. Bukan untuk membalas dengan kebencian, tapi untuk membuktikan bahwa dirinya tidak akan selamanya diinjak. Di dalam kamar kecil rumah Dinda, Nadia mulai menata satu demi satu dokumen. Ia menulis di kertas kosong, membuat daftar haknya, menyusun kembali serpihan masa depan yang pernah dihancurkan orang lain. Dan ketika malam turun, ia menatap langit dari jendela sempit. Ada luka. Ada amarah. Tapi juga ada keyakinan baru, bahwa perempuan sekuat apapun bisa hancur. Tapi yang membedakan adalah, ia memilih bangkit. Malam merayap diam di balik tirai tipis kamar Dinda. Lampu kamar redup, hanya menyisakan cahaya hangat dari meja sudut. Nadia duduk di atas tempat tidur, berselimutkan jaket tipis dan pikiran yang jauh lebih dingin dari udara malam. Tangan kirinya masih membengkak, memar di pipi belum menghilang. Tapi sakit itu tak sebanding dengan luka yang tersembunyi dalam dada. Rasa sesak itu tak bisa diolesi salep atau disembuhkan obat. Luka yang timbul bukan karena benturan, melainkan karena penghinaan. Dihajar, dijatuhkan, dihakimi, bahkan oleh orang yang pernah bersumpah mencintainya seumur hidup. Aku kayak nggak punya jiwa lagi, Din. Paisik Nadia Pellen. Kayak tubuhku kosong. Seperti bayangan. Dinda duduk di sisi tempat tidur, menggenggam tangan Nadia dengan lembut. Kamu pernah isi rumah itu dengan cinta. Tapi yang mereka balas, hanya penghinaan. Gak salah kalau jiwamu ikut pergi dari sana. Nadia menatap ke langit-langit, mata kosong. Beberapa hari berlalu sejak ia meninggalkan rumah itu. Rumah yang dulunya ia hias dengan bunga-bunga kecil di jendela, ia bersihkan tiap pagi, ia jaga seperti napas sendiri. Kini, hanya menjadi tempat menyakitkan dalam ingatan. Ia belum benar-benar bisa melupakan semuanya. Masih ada rasa menyesal, masih ada suara batin yang bertanya, kenapa semua ini terjadi? Apa aku benar-benar sehina itu? Namun pagi ini, sesuatu berubah. Bukan karena luka telah hilang, tapi karena Nadia mulai muak menjadi korban. Ia bangkit dari tempat tidur, mandi, mengenakan pakaian paling sederhana, lalu duduk di depan cermin. Rambutnya dikuncir seadanya. Wajahnya tanpa rias. Tapi matanya, tak lagi kosong. Dinda memandangnya dari ambang pintu. Kamu mau kemana? Aku mau pulang. Dinda langsung berdiri. Pulang? Nadia, kamu lupa apa yang mereka, Nadia. Manali. Bukan ke rumah itu. Tapi ke rumah yang lebih penting. Diri aku sendiri. Dinda terdiam. Matanya mulai berkaca. Ia tahu, Nadia yang sedang berdiri di depannya ini, bukan lagi perempuan yang sama seperti beberapa malam lalu. Hari itu, Nadia pergi ke bank. Ia menanyakan status rekeningnya. Seorang pegawai perempuan menyambutnya sopan, namun wajahnya berubah. Kikuk saat mengecek sistem. Nadia diberitahu bahwa beberapa bulan lalu, seluruh rekening yang atas namanya telah dipindahkan ke satu rekening bersama, atas nama Nadia dan Raka. Napasnya tercekat. Saya nggak pernah tanda tangan persetujuan. Pembukaan rekening bersama, tegas Nadia. Petugas bank mulai terlihat canggung. Ia meminta waktu untuk menyelidiki lebih jauh. Dari sana, Nadia menuju kantor notaris. Ia membawa fotokopi surat pemindahan nama rumah. Lagi-lagi, ia disambut dengan berita yang membuat tubuhnya lemas. Tanda tangannya ada di surat. Tapi ia tidak pernah menandatangani dokumen itu. Tidak pernah, bisa saja dipalsukan, kata notaris itu, tanpa ekspresi. Tapi membuktikannya tidak mudah. Butuh laporan polisi, forensik tanda tangan, dan waktu yang panjang. Nadia keluar dari kantor itu dengan langkah gontai. Angin siang seperti menertawakan tubuh lemahnya. Ia menepi ke taman kota, duduk di bangku tua, dan menatap anak-anak kecil yang berlari ke sana kemari dengan riang. Di tengah suara tawa bocah-bocah itu, Nadia merasa dadanya sesak. Bukan karena kehilangan uang. Bukan karena rumah. Tapi karena ia telah kehilangan kepercayaan pada orang yang dulu ia pilih untuk hidup bersama. Malamnya, ia kembali ke kamar kecil di rumah Dinda. Di depan laptop yang sudah lama ia tak sentuh, ia membuka dokumen baru. Ia mengetik satu judul, Rumah Tanpa Jiwa. Sebuah kalimat muncul di bawahnya, dulu aku mengira rumah adalah tempat tinggal yang dibangun dari bata dan semen. Tapi ternyata, rumah sejati dibangun dari rasa dihargai, didengar, dan dicintai.
Rumah yang kehilangan jiwa, hanyalah bangunan. Kosong. Ia terus mengetik. Kata demi kata mengalir seperti sungai yang pecah dari bendungan. Untuk pertama kalinya, Nadia menuangkan semua yang ia rasakan. Tidak lagi ia simpan dalam dada. Ia lepaskan semuanya dalam tulisan, hingga dini hari. Ia masih di depan layar. Menulis tentang malam-malam sepi, tentang tamparan yang menyakitkan, tentang rasa tidak dianggap, dan tentang perjuangannya untuk kembali mengenali dirinya sendiri. Saat matahari pagi menyentuh jendela, Nadia tersenyum kecil, ia belum sembuh. Tapi, ia sudah tahu arah. Dan itu cukup. Beberapa hari kemudian, Nadia menerima panggilan dari pengacara yang direkomendasikan Dinda. Namanya Bapak Hartanto, seorang pria paruh baya dengan suara tenang dan sikap bersahaja, setelah mendengar cerita Nadia. Dan melihat dokumen-dokumen yang ia bawa, Hartanto menatapnya dengan serius, kasus ibu berat. Tapi bukan tidak mungkin. Selama ibu siap untuk berjuang, saya akan bantu. Nadia menilon ludah. Berarti saya harus melawan Raka. Bukan hanya Raka, tapi sistem. Dan diri ibu sendiri. Yang harus benar-benar yakin kalau ini bukan sekadar tentang balas dendam, tapi tentang merebut kembali hak yang seharusnya milik ibu. Nadia mengangguk pelan. Dalam hatinya, sudah lama ia tahu bahwa ini bukan hanya tentang harta atau penghinaan. Ini tentang harga diri. Tentang rasa yang selama ini diinjak-injak, dan kini waktunya dikembalikan. Dan sejak saat itu, Nadia memulai proses hukum. Surat gugatan cerai ia tanda tangani. Permohonan pengembalian aset diajukan. Semua langkah ia ambil, meski berat, meski harus berhadapan dengan wajah-wajah yang pernah ia cintai, ia tidak lagi menoleh ke belakang. Tidak lagi menunggu ucapan maaf, karena Nadia tahu, rumah tanpa jiwa tak akan pernah bisa kembali menjadi tempat pulang. Yang harus ia cari bukan bangunan, bukan harta, tapi jiwanya sendiri yang dulu hilang, dan kini sedang ia jemput kembali. 1 bulan berlalu sejak Nadia menandatangani gugatan cerainya. Dalam 4 minggu yang berjalan pelan namun penuh badai, ia belajar banyak hal, tentang sistem hukum yang kaku, tentang pengkhianatan yang berlapis, dan tentang betapa tak ada yang benar-benar mendukung perempuan saat dia berdiri sendirian melawan laki-laki dengan uang dan koneksi. Raka tidak tinggal diam. Ia menunjuk pengacara ternama, memutarbalikkan fakta, dan bahkan menyebarkan rumor bahwa Nadia pergi dari rumah karena selingkuh. Beberapa teman mereka ikut menjauh. Tak sedikit tetangga yang menatapnya sinis. Beberapa bahkan terang-terangan menyebutnya wanita gagal. Nadia menahan semuanya. Siang itu, ia duduk sendiri di ruang sidang pengadilan agama. Raka belum datang. Amel juga tidak tampak. Penggakra Nadia, Hartanto, menenangkan dengan bisikan pelan, jangan takut. Kita punya cukup bukti. Ini bukan tentang siapa yang lebih kuat, tapi siapa yang lebih benar. Tapi siapa yang benar tidak selalu menang dengan mudah. Dalam putaran argumen dan tumpukan dokumen, Nadia merasa seperti tenggelam. Jaksa dan hakim tampak biasa saja, namun Raka bersikap tenang dan meyakinkan. Ia bicara dengan percaya diri. Menyebut Nadia sebagai istri yang dingin, tak berperan aktif dalam rumah tangga, dan tidak berkontribusi pada usaha yang kini dikuasainya. Dia hanya tinggal di rumah dan mengurus keperluan sehari-hari. Tapi semua modal, semua ide bisnis, dari saya, ucap Raka tenang, tanpa ragu. Nadia ingin tertawa, tapi juga ingin menangis. Ia yang dahulu mencatat pembukuan toko air galon mereka. Ia yang menghitung stok, mengatur pengiriman, melayani pelanggan saat karyawan tak masuk. Tapi semua itu kini dianggap tak berarti. Semua karena ia hanya seorang istri. Hanya ibu rumah tangga. Ketika giliran Nadia berbicara, ia berdiri dengan tubuh gemetar. Saya mungkin tidak punya bukti digital. Tidak ada surat perjanjian. Tapi saya punya kenangan. Setiap malam lembur, saya ikut jaga toko. Setiap pagi Raka tidur, saya yang buka pintu untuk pelanggan pertama. Apakah semua itu bukan kontribusi? Hakim hanya menatapnya datar. Penggakra. Raka menyela cepat, Yang Mulia, semua itu tidak tercatat secara hukum. Klaim emosional tidak bisa menjadi dasar pembagian harta. Dunia seolah membentur Nadia lagi. Emosi, hati, perasaan. Semua tak berarti di ruangan yang dipenuhi kertas, tanda tangan, dan bukti-bukti legal. Malamnya, Nadia kembali ke rumah Dinda. Wajahnya kusam, tubuhnya lunglai. Di meja ruang tengah, Dinda sudah menyiapkan teh manis hangat dan camilan kecil. Tapi kali ini, Nadia hanya duduk diam. Tanpa suara, aku capek, Din, katanya akhirnya. Kenapa semuanya selalu lebih mudah buat laki-laki? Dinda menggenggam tengganya.
Karena dunia dibangun seperti itu. Tapi bukan berarti kita harus tunduk. Aku bukan takut kalah, aku cuma muak. Capek dijelek-jelekan. Capek diabaikan. Capek dianggap nggak ada. Aku tahu, ucap Dinda lirih. Tapi kamu sudah terlalu jauh berjalan, dia. Kamu nggak boleh berhenti sekarang. Keesokan harinya, saat sedang menyusun kembali dokumen. Untuk sidang lanjutan, Nadia mendapatkan pesan singkat dari nomor yang tidak dikenal. Kita perlu bicara. Aku tahu semuanya. Aku minta maaf, pesan itu dikirim oleh Amelia. Darah Nadia seketika naik. Tubuhnya panas. Tangannya gemetar saat memegang ponsel. Ia belum membalas. Tapi pikirannya sudah berputar cepat, apakah ini jebakan? Atau, benar-benar niat baik? Setelah menimbang sepanjang sore, Nadia akhirnya membalas dengan satu kalimat, besok. Sheng. Di kafe dekat taman kota, dan ketika waktu pertemuan tiba, Amelia datang dengan wajah berbeda dari sebelumnya. Tidak lagi angkuh. Tidak lagi tersenyum menghina. Tapi penuh sesal, aku tahu kamu gak mau lihat aku. Tapi tolong, dengerin dulu, kata Amelia lirih, bahkan sebelum Nadia sempat berkata apapun, Nadia menyilangkan tangan di depan dada. Cepat saja. Amelia menunduk. Aku gak pernah niat nyakitin kamu. Aku deketin Raka bukan karena cinta. Nadia mendengges. Lalu karena apa? Hobi ngerebut suami orang. Amel mengangkat wajahnya. Matanya mulai berkaca. Karena dia pernah hancurin keluargaku. Nadia terdiam. Tidak mengerti, Raka pernah pacaran sama kakakku dulu. Mereka putus karena Raka main tangan. Kakakku trauma. Sampai sekarang masih terapi. Aku tahu siapa Raka. Aku tahu dia brengsek. Tapi aku pengen buktiin bahwa dia nggak sekuat itu. Aku deketin dia, aku rekam semua obrolan, transaksi, bukti kecurangan dia. Awalnya lancar. Tapi aku nggak nyangka, kamu bakal jadi korban seburuk ini. Nadia masih diam. Tapi jantungnya berdetak semakin cepat. Amel mengeluarkan flash disk dari tasnya, meletakkannya di atas meja. Ini semua isi datanya. Aku simpan. Kedenggen juga. Kalau kamu mau, kamu bisa pakai ini di persidangan. Rekaman Raka ngaku soal manipulasi tanda tangan kamu, dan soal pengalihan rekening. Semuanya lengkap. Nadia menatap flash disk itu seperti benda asing. Kenapa kamu bantu aku sekarang? Amel menatapnya, tak ada senyum di bibirnya, karena aku pernah janji ke kamu. Dulu, waktu kita masih kuliah. Kamu ingat, kan? Di tengah hujan, kamu bilang. Kalau suatu hari kamu jatuh, kamu cuma pengen satu hal, teman yang mau berdiri di samping kamu. Nadia memejamkan mata. Kenangan itu kembali muncul. Wajah muda Amel. Tawa di tengah kesederhanaan. Janji yang dilontarkan tanpa tahu bahwa waktu akan memisahkan mereka sejauh ini. Maaf, dia? Aku terlalu lama diam. Nadia membuka matanya. Tidak ada lagi amarah. Yang tersisa hanya getir. Tapi juga sedikit lega. Ia meraih flash disk itu, lalu berdiri. Terima kasih. Mulai sekarang, jangan pernah jadi bayangan siapapun lagi. Kamu pantas. Lebih dari itu. Amel mengangguk. Tangisnya jatuh pelan, tak bersuara. Malam itu, di kamar kecilnya, Nadia menangis lagi, tapi bukan karena lemah, melainkan karena akhirnya, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa tidak sendirian. Dan kini, ia punya senjata. Ia tidak hanya akan bertahan, ia akan melawan, dengan kebenaran di tangannya, dengan harga diri yang tidak akan ia biarkan diinjak lagi. Udara pagi menusuk dingin saat Nadia keluar dari rumah Dinda, menggenggam erat sebuah map berisi salinan data dari flash disk yang diberikan Amelia. Jantungnya berdegup tak karuan, bukan karena takut, tapi karena hari itu, ia akan mengubah jalannya perang. Bukan lagi sebagai korban, melainkan sebagai perempuan yang tahu betul siapa lawan dan siapa yang harus dilawan. Ia duduk di ruang pengacara, Bapak Hartanto, dan membuka satu persatu bukti yang Amel berikan. Rekaman suara Raka tertawa saat membual tentang bagaimana ia memalsukan tanda tangan Nadia. Potongan video percakapan di dalam mobil, di mana ia secara terang-terangan mengakui memindahkan seluruh dana atas nama bersama demi menghindari pembagian harta Gonogini. Hartanto menyimaknya dengan wajah semakin serius. Ini bisa mengubah arah kasus, katanya. Mantap, jadi kita bisa menang? Tanya Nadia dengan mata penuh harap. Hartanto tidak langsung menjawab. Ia menatap Nadia dalam-dalam. Bisa. Tapi saya harus jujur. Begitu bukti ini keluar ke sidang, akan ada serangan balik. Raka punya nama, jaringan. Dia tidak akan tinggal diam. Nadia mengangguk. Saya siap. Namun Hartanto belum selesai. Ia membuka map lain. Saya juga menemukan sesuatu.
sesuatu yang tak kamu tahu. Nadia menegang, Hartanto menyerahkan selembar fotokopi. Di bagian atas tertulis, Akta Notaris, Perjanjian Kerjasama Usaha, 2 nama tercantum sebagai pemilik saham awal, Raka Pranata dan Rizky Putrawijaya. Mata Nadia membesar. Rizky? Kekaku? Hartanto mengangguk pelan. Ayah, dia ternyata ikut menyuntik modal usaha Raka sejak awal. Tapi setelah toko galonmu mulai besar, Rizky diam-diam menjual seluruh bagiannya kepada Raka. Dengan harga sangat murah. Nadia terdiam. Nafasnya sesak. Awalnya saya kira transaksi biasa. Tapi setelah saya telusuri lebih dalam, ternyata semua itu terjadi tepat sebelum kamu dan Raka menikah. Tubuh Nadia membeku. Ia merasa seperti dilempar ke dalam sumur gelap tanpa dasar. Kakaknya, satu-satunya keluarga yang ia andalkan setelah orang tuanya tiada, ternyata terlibat di balik layar semua ini. Tapi kenapa? Bisik Nadia, nyaris tak terdengar. Hartanto menggeleng. Saya belum tahu. Tapi kamu harus siap. Musuhmu bukan cuma Raka, bisa jadi keluargamu sendiri. Hari itu juga, Nadia menghubungi Rizky. Kakaknya menjawab dengan suara biasa, bahkan terkesan. Rieng. Tapi ketika Nadia memintanya untuk bertemu, nada suaranya berubah. Ada yang ingin aku tanyakan. Ayo ketemu di tempat biasa. Tempat biasa mereka bertemu, sebuah kedai kopi Castle di Kat Roma masa Castle mereka. Tempat yang menyimpan kenangan tentang 2 saudara yang saling menjaga dan berbagi impian. Tapi sore itu, saat Nadia duduk di sana, ia tidak merasa sedang menunggu seorang kakak. Ia seperti menanti orang asing yang menyimpan kebenaran yang bisa membunuh harapannya sepenuhnya. Rizky datang dengan kemeja rapih, wajah tenang seperti biasa. Kamu kelihatan lelah, katanya, mencoba basa-basi. Nadia menatap lurus ke matanya. Kamu jual aku. Rizky terdiam. Lalu tertawa kecil. Maksud kamu? Aku tahu semua. Tentang usaha Raka. Tentang kamu yang bantu dia bangun semuanya, lalu lepas tangan saat kami menikah. Kamu tahu siapa dia? Tapi kamu tetap diam. Bahkan waktu dia mukul aku. Rizky menunduk. Tangannya memainkan sendok kecil di gelas kopinya. Nadia, kamu nggak ngerti. Justru aku pengen ngerti. Jelasin ke aku. Kenapa kamu tega? Rizky menarik napas panjang. Waktu itu aku terlilit utang. Banyak. Raka datang dan tawaran kerjasama. Aku pikir cuma urusan bisnis. Tapi dia mulai bicarakan kamu. Dia bilang kamu perempuan yang ideal, tenang, nggak neko-neko, cocok dijadikan istri. Aku waktu itu mikir, mungkin memang kamu bisa hidup lebih baik sama dia. Nadia membeku, kamu jual aku, demi utang, suaranya pelan, tapi penuh luka. Waktu itu aku nggak lihat sisi gelap dia. Setelah kalian menikah, aku baru sadar. Tapi udah telat. Aku udah dekat sama Raza bersalah. Dan kamu selalu terlihat bahagia. Aku nggak berani buka luka itu. Air mata Nadia jatuh, tapi bukan karena sedih. Bukan hanya karena dikhianati oleh suami. Tapi karena kini ia tahu bahwa tidak ada tempat yang benar-benar aman, bahkan dalam ikatan darah. Kamu bukan sekadar diam, Rizky. Kamu ikut merengkeng. Hidupku, seperti barang dagangan. Rizky menunduk. Ia tahu tak ada yang bisa ia katakan untuk menghapus luka itu. Nadia berdiri, aku akan tetap maju. Sendiri pun gak apa-apa. Tapi mulai sekarang, kamu bukan lagi bagian dari hidupku. Tanpa menunggu jawaban, Nadia melangkah keluar dari kafe itu. Langkahnya gemetar. Tapi kepalanya tegak. Tangisnya jatuh, tapi tubuhnya tetap berdiri, karena hari itu, ia benar-benar kehilangan semuanya, dan justru dari titik itulah, ia mulai menemukan kembali dirinya sendiri. Malam itu, Amelia datang ke rumah Dinda. Mereka duduk di ruang tamu sambil menyusun dokumen dan strategi. Kalau semua ini benar-benar terbuka di pengadilan, Raka bisa dihukum pidana. Kamu yakin sanggup? Nadia menatap Amelia dengan mata tajam. Aku udah dihancurkan oleh cinta, dikubur oleh keluarga, dan dihakimi oleh orang-orang yang bahkan gak tahu apa-apa. Jadi sekarang, aku gak takut lagi. Raka harus tahu, semua yang ia injak selama ini, akan berdiri dan melawan. Amelia mengangguk. Aku di belakang kamu. Dan malam itu, di bawah langit yang pekat, 2 perempuan yang dulu saling membenci kini duduk bersama, menyusun rencana untuk mengakhiri kezaliman yang selama ini berdiri di atas nama cinta palsu, karena pada akhirnya, hanya satu hal yang bisa mengalahkan pengkhianatan, keberanian untuk membongkar kebenaran, apapun risikonya. Hari itu datang, langit mendung menggantung rendah di atas gedung pengadilan. Udara terasa berat,
seperti menahan napas menanti sesuatu yang besar. Nadia berdiri di depan cermin kecil di kamar mandi wanita gedung itu, memandangi dirinya sendiri. Wajahnya tanpa make-up tebal, rambut disisir rapi ke belakang. Matanya, penuh nyala yang dulu hampir padam, Dinda berdiri di belakangnya, menyentuh pundaknya pelan. Kamu sudah sampai sejauh ini. Apapun yang terjadi nanti, kamu bukan perempuan yang sama seperti dulu. Nadia mengangguk. Hari ini, aku cuma mau kebenaran berdiri di tempatnya. Ruang sidang lebih penuh dari biasanya. Beberapa media lokal hadir, setelah isu tentang dugaan kekerasan rumah tangga oleh pengusaha air minum ternama beredar di grup-grup pesan singkat dan sosial media. Raka duduk di sisi lain ruangan, didampingi pengacara mahal yang terlihat santai dan percaya diri. Wajahnya tetap dingin, seolah semua ini tak lebih dari pertunjukan kecil yang akan segera ia kendalikan. Namun kali ini, ia salah saat hakim memulai sidang dan menyilakan Nadia maju untuk memberikan pernyataan. Ruangan menjadi sunyi. Nadia berdiri, membawa salinan dokumen, tangannya sedikit gemetar, tapi tidak sekalipun ia menunduk. Yang mulia, saya berdiri di sini bukan untuk menang. Tapi untuk dihormati. Selama bertahun-tahun saya hidup bersama suami yang saya kira akan melindungi saya. Tapi kenyataannya, saya dipukul, dihina, dan dirampas hak saya, bahkan ketika saya tak pernah meminta lebih dari sekedar kasihan. Ia berhenti sejenak, menatap hakim dan semua mata yang kini tertuju padanya. Saya bawa bukti, rekaman suara Raka saat mengakui pemalsuan tanda tangan saya. Ada juga video transaksi gelap yang ia lakukan. Ini bukan sekadar konflik rumah tangga. Ini pelanggaran hukum. Dan saya mohon, untuk kali ini, hukum berdiri di pihak yang benar. Hartanto menyerahkan barang bukti ke meja hakim. Hakim dan panitera menyalakan rekaman. Suara Raka langsung terdengar, kalau dia nggak sadar aku tanda tangani sendiri surat rumah itu, ya udah. Salah dia. Lagian itu rumah gue juga. Rekening dia udah aman gue pegang. Nggak bakal bisa dia klaim apa-apa. Hening, suara bisik-bisik mulai terdengar dari sudut ruang sidang. Wajah Raka menegang. Pengacaranya langsung berdiri, meminta waktu untuk memverifikasi rekaman, tapi hakim menyatakan bukti diterima untuk ditelusuri. Sidang itu belum menjatuhkan keputusan, tapi sesuatu yang lebih besar telah terjadi. Topeng Raka jatuh, tak lama setelah sidang, berita menyebar, judul-judul bermunculan. Pengusaha air minum diduga lakukan kekerasan dan pemalsuan data terhadap istri. Perempuan ini lawan balik, berhasil bongkar kasus suaminya di pengadilan. Rekaman bukti jadi kunci. Wawancara dengan Hartanto diunggah ke berbagai kanal. Bahkan beberapa organisasi perempuan mulai menghubungi Nadia, menawarkan bantuan, mengangkat kisahnya sebagai bentuk inspirasi. Namun bukan hanya pujian yang datang, ancaman pun mulai mengalir. Pesan singkat dengan nada kasar. Surat tak bernama. Di bawah pintu rumah Dinda. Bahkan orang-orang tak dikenal mengikuti Nadia dari kejauhan saat ia pergi ke toko atau ke pengadilan. Amel meneleponnya tengah malam. Raka mulai panik. Aku dengar dia hubungi orang buat nutup kasus ini. Hari-hari. Dia nggak akan tinggal diam. Nadia menggigit bibirnya. Ia tahu ini akan terjadi. Tapi tidak semengerikan ini. Malam itu, rumah Dinda dilempar batu. Jendela pecah. Dinda menjerit. Nadia langsung menariknya ke kamar belakang. Mereka bersembunyi dalam gelap, napas saling berkejaran. Polisi datang tak lama setelahnya, tapi pelaku sudah menghilang. Sampai kapan, dia? Sampai kapan kamu harus kuat sendirian? Tanya Dinda, suaranya gemetar. Nadia menatapnya dengan mata merah. Tapi tidak ada air mata kali ini. Hanya api, sampai mereka tahu bahwa perempuan yang mereka anggap lemah bisa jadi badai. 2 hari kemudian, Amelia datang membawa satu bukti terakhir, kartu memori kecil yang disembunyikan di dompet lamanya. Aku simpan ini dulu, takut ketahuan. Tapi isinya lebih dari cukup buat melaporkan dia ke kepolisian. Nadia memutarnya di laptop. Video itu memperlihatkan Raka sedang berbicara lewat telepon, tertawa kecil sambil berkata, kalau dia ngadu, bilang aja dia depresi. Siapa juga yang percaya perempuan yang suka drama kayak dia? Gue bisa beli semua orang. Hakim, media, bahkan polisi. Lihat aja. Mulut Nadia mengatup rapat. Tangannya mengepal, dan hari itu juga, Nadia menyerahkan bukti ke penyidik. Beberapa hari kemudian, Raka dipanggil kepolisian. Statusnya mulai ditelusuri sebagai tersangka kekerasan dalam rumah tangga dan pemalsuan dokumen. Media semakin gencar membongkar siapa dia sebenarnya. Beberapa mitra bisnis mulai menjauh. Bahkan keluarga Raka sendiri kini memilih bungkam,
dan Nadia, berdiri di antara puing-puing kebohongan itu, sendiri, tapi tak lagi takut, di malam terakhir. Babak itu, Nadia menulis di buku catatannya, mereka boleh bilang aku perempuan gagal. Tapi aku tahu, gagal itu saat aku berhenti melawan. Dan aku tidak akan berhenti. Tidak hari ini. Tidak besok. Tidak sampai semua perempuan tahu bahwa kita. Berhak berkata, kakap. Hari demi hari berlalu setelah sidang terakhir dan pelaporan resmi ke kepolisian. Nama Raka mulai tenggelam dalam berita-berita buruk. Toko galon miliknya sepi pengunjung. Beberapa karyawan mengundurkan diri. Mitra bisnis memutuskan kontrak. Raka, yang dulu merasa dirinya tak tergoyahkan, kini menjadi pria yang berjalan dengan bayang-bayang aib di pundaknya. Namun bukan itu yang membuat Nadia tersenyum kecil setiap pagi, yang membuatnya kuat bangun dan menghirup udara dengan dada lebih lapang adalah dirinya sendiri. Ia telah melewati badai yang membuat banyak orang menyerah. Ia tidak hanya bertahan, ia melawan, dan menang. Tapi kemenangan bukan berarti luka hilang begitu saja. Malam-malam sunyi masih sering datang. Di tengah diamnya kamar kecil milik Dinda, Nadia masih sering terbangun dengan jantung berdebar. Masih terbayang suara bentakan, wajah Raka yang memukulnya, ejekan dari ibu mertua, dan tatapan kosong Rizky, satu-satunya saudara yang kini berubah menjadi orang asing. Namun bedanya sekarang, Nadia tidak lagi larut dalam kesedihan itu. Menuliskan semuanya, ia mulai rajin menulis di blog pribadi, menceritakan kisahnya tanpa nama, tanpa wajah, tapi penuh emosi yang jujur. Dalam waktu singkat, tulisannya menyebar. Banyak pembaca perempuan mengirim pesan, mengaku merasa dikuatkan, merasa dilihat, merasa tidak sendirian. Aku nggak pernah nyangka ceritaku bisa bikin orang lain bangkit, kata Nadia pada Dinda suatu malam. Dinda hanya tersenyum sambil memeluk bahunya. Kamu nggak sadar, dia. Dari dulu, kamu punya kekuatan itu. Kamu cuma belum percaya. Suatu pagi, sebuah email masuk. Isinya dari penerbit kecil yang tertarik menerbitkan kumpulan tulisan Nadia menjadi buku. Mereka mengaku tersentuh dengan gaya penulisannya yang sederhana tapi menyayat. Kalau kamu setuju, kita bisa diskusi konsep bukunya, tulis mereka. Nadia sempat menutup laptop sambil memejamkan mata. Ia teringat bagaimana dulu dirinya hanya sibuk mengurus rumah, toko, dan Raka. Tak pernah terlintas di benaknya bahwa suatu hari, ia akan dikenal bukan sebagai istri seseorang, tapi sebagai dirinya sendiri. Setelah beberapa hari berpikir, ia pun menyetujui tawaran itu, dan untuk pertama kalinya, Nadia duduk di kafe kecil sendirian, membuka laptop, dan mulai merangkai ulang kisah hidupnya, bukan lagi sebagai kesedihan, tapi sebagai lembaran kekuatan. Pada saat yang sama, Amelia kembali ke kehidupannya yang tenang. Ia pindah ke kota lain dan memulai hidup baru. Namun sebelum pergi, ia dan Nadia bertemu untuk terakhir kali. Maaf kalau selama ini aku terlalu lambat untuk berubah, ucap Amel, memeluk Nadia dengan erat. Kita sama-sama pernah salah. Tapi kita juga sama-sama belajar, jawab Nadia lembut. Dan itu cukup. Amel tersenyum, lalu berjalan pergi, meninggalkan jejak masa lalu yang akhirnya bisa ditutup dengan rasa lega. Beberapa minggu kemudian, Nadia berdiri di atas panggung. Kecil, mengenakan baju sederhana warna coklat muda, memegang mikrofon dengan tangan sedikit gemetar. Acara itu diadakan oleh komunitas perempuan pejuang hukum dan keadilan. Nadia diminta membagikan kisahnya. Ia menatap puluhan pasang mata yang hadir. Sebagian besar adalah perempuan. Sebagian membawa anak. Sebagian memeluk diri sendiri. Tapi semua. Mata memandangnya dengan harapan, saya bukan siapa-siapa. Saya hanya perempuan yang pernah dikira tidak mampu berdiri. Tapi nyatanya, saya bisa. Tepuk tangan pelan terdengar. Saya tahu rasanya dipukul, dihina, dianggap lemah. Tapi saya juga tahu, kita semua bisa sembuh. Mungkin bukan hari ini, bukan besok. Tapi setiap luka yang kita biarkan mengering, akan berubah jadi kekuatan. Tepuk tangan semakin ramai. Saya tidak berdiri di sini sebagai korban. Saya berdiri di sini sebagai bukti bahwa keadilan itu mungkin. Tapi hanya jika kita berani memperjuangkannya. Nadia menghela napas panjang. Untuk pertama kalinya, napas itu benar-benar terasa bebas. Usai acara, seorang pria mendekatinya. Ia mengenakan kemeja abu-abu dan membawa buku catatan kecil. Wajahnya tenang, suaranya lembut. Maaf, Mbak Nadia. Saya wartawan dari media lokal. Saya mengikuti cerita Mbak. Dari awal, saya ingin menulis lebih dalam, bukan soal kasusnya, tapi tentang bagaimana Mbak bertahan. Nadia menatapnya. Ada ragu sejenak. Tapi pria itu tidak memaksa.
Ia menunduk sopan dan memberikan kartu namanya. Kalau Mbak tidak nyaman, tidak apa-apa. Tapi kalau suatu hari Mbak siap bicara, saya di sini. Beberapa hari kemudian, Nadia menghubungi pria itu. Mereka bertemu di taman kota, duduk di bangku yang dulu ia jadikan tempat menata kembali hidup. Nadia bercerita, perlahan, sambil sesekali tersenyum atau berhenti karena suara hatinya tercekat. Wartawan itu hanya mencatat dengan tenang. Tidak memotong. Tidak bertanya terlalu jauh. Dan di akhir pertemuan, ia hanya berkata satu hal, kisah. Mbak menyelamatkan banyak orang. Termasak saya. Nadia tertegun. Tapi tidak bertanya lebih lanjut. Hanya menatap mata pria itu, dan untuk pertama kalinya, ia merasa sesuatu yang asing dan hangat sekaligus. Harapan, malam itu, di rumah Dinda. Nadia menatap bulan dari balik jendela. Luka-luka di hatinya belum hilang seluruhnya. Tapi sudah tak lagi berdarah, dan untuk pertama kalinya, ia memeluk dirinya sendiri, bukan karena takut. Tapi karena bangga, bukan karena sudah sempurna. Tapi karena telah memilih bertahan, dan dalam. Diam itu, Nadia berbisik lirih, terima kasih, Nadia, karena kamu gak pernah benar-benar hilang. Sudah 2 bulan berlalu sejak sidang terakhir. Status Raka masih bergulir di kepolisian, dan kasus kekerasan dalam rumah tangga itu menjadi pembahasan luas di berbagai forum. Nadia, yang dulu hanya dikenal sebagai istri dari, kini menjadi suara bagi banyak perempuan yang tak punya keberanian bersuara. Namun di balik semua itu, ada hari-hari sunyi yang tetap datang. Hari-hari ketika Nadia duduk sendiri, menatap langit, dan bertanya pada dirinya, apakah aku bisa bahagia lagi, Dinda? Seperti biasa, selalu ada. Tapi ia tahu, tak semua luka bisa dijahit oleh sahabat. Ada ruang dalam hati yang hanya bisa dipulihkan oleh keyakinan bahwa cinta, jika datang dengan benar, tidak akan pernah menyakiti. Dan pada suatu siang yang tenang, suara itu datang lagi. Selamat siang, Mbak Nadia, ucap suara hangat dari balik telepon. Nadia mengenali suara itu. Ilham, wartawan muda yang dulu sempat mewawancarainya dengan tenang, tanpa menghakimi, tanpa mendesak. Ada waktu? Saya cuma mau ngobrol. Nadia sempat ragu. Tapi rasa penasarannya tumbuh lebih cepat dari ketakutannya. Mereka bertemu di kedai yang sama. Meja pojok dekat jendela. Tempat yang dulu Nadia duduki sendirian, mencari arah hidup. Kini, ada seseorang di hadapannya. Ilham menyapa dengan senyum. Castle. Tak berlebihan. Tak mencoba membuat suasana romantis. Tapi juga tidak hambar. Aku baca blog kamu lagi. Tulisannya makin kuat. Kamu bukan cuma penyintas, Nadia. Kamu pengubah arah, ucapnya lirih. Nadia tersenyum tipis. Aku cuma menulis apa yang aku alami. Ilham mengangguk. Dan itu justru yang bikin banyak orang nyambung. Obrolan mereka mengalir. Tentang buku yang sedang disusun. Tentang komunitas perempuan yang terus bertumbuh. Tentang kasus hukum yang tak juga kunjung selesai. Tapi juga tentang musik. Tentang kopi. Tentang kenangan masa kecil. Dan tentang hidup tanpa tekanan. Malam itu, Nadia pulang dengan hati yang ringan. Bukan karena ia jatuh cinta. Tapi karena ia merasa dilihat, tanpa dihakimi. Dihargai, tanpa dituntut. Pertemuan itu tidak berhenti di satu malam. Hari-hari berikutnya, Ilham sering mengirim pesan singkat. Tak panjang. Hanya, semangat hari ini, atau, cuacanya bagus, jangan lupa istirahat, atau, aku suka tulisan kamu yang terbaru. Semuanya sederhana. Tapi tulus, dan Nadia tahu, sesuatu mulai berubah di hatinya. Tapi ia juga takut. Suatu malam, Dinda duduk bersamanya di beranda rumah kecil mereka. Angin malam meniup lembut, membawa aroma hujan yang baru turun. Kalau kamu suka sama dia, kenapa? Ragu? Tanya Dinda perlahan. Aku bukan takut dia jahat. Aku cuma takut, aku yang belum siap. Gimana kalau aku masih bawa luka lama ke hubungan baru? Dinda tersenyum. Ilham bukan Raka. Dan kamu bukan Nadia yang dulu. Kamu gak perlu buru-buru jatuh cinta. Tapi kalau hatimu merasa damai, mungkin itu bukan cinta. Tapi tempat pulang yang baru. Nadia menatap langit gelap. Lalu menatap ponselnya, pesan masuk, Ilham, besok sore aku ada waktu. Mau temani aku ke toko buku? Kalau kamu gak sibuk, Nadia tersenyum. Bukan karena ajakan itu istimewa. Tapi karena ia tahu, ia tidak lagi sendiri, dan keesokan harinya, Nadia melangkah ke toko buku itu. Ilham menunggunya di dekat rak fiksi. Ia menyapa dengan mata hangat dan hati terbuka, aku pengen tahu buku favoritmu. Kata Ilham. Nadia tertawa kecil. Kamu yakin?
bukuku kebanyakan tentang rasa sakit. Tapi kamu bisa menuliskannya dengan indah. Dan aku pengen ngerti dunia kamu, lewat caramu. Keduanya berjalan menyusuri rak demi rak. Tertawa, diam, berdiskusi. Tidak ada percakapan yang menguras. Tidak ada pembuktian yang diburu. Hanya dua jiwa yang belajar percaya lagi. Perlahan, di luar toko buku, hujan turun perlahan. Ilham membuka payung. Mau bareng? Nadia mengangguk. Di bawah payung kecil itu, dua orang berjalan berdampingan, tidak saling menuntut. Tidak terburu-buru, tapi cukup. Untuk membuat langkah terasa ringan, malam itu, Nadia menulis lagi di blognya, terkadang luka tidak benar-benar hilang. Tapi kita belajar hidup bersama luka itu, tanpa membiarkannya menguasai kita. Hari ini, aku tidak lagi bertanya, siapa yang akan mencintaiku. Tapi aku bersyukur, karena aku sudah bisa mencintai diriku sendiri. Dan mungkin, dari sana, cinta lain bisa tumbuh. Bukan sebagai tambalan, tapi sebagai cahaya kecil, di antara puing-puing yang mulai menjelma taman. Hari itu datang seperti pagi biasa. Langit cerah, angin mengusap dedaunan dengan lembut, dan burung-burung berkicau di antara atap-atap rumah. Namun di dalam hati Nadia, ada sesuatu yang berbeda. Ai tahu, ini bukan hari biasa, hari itu, bukannya. Resmi terbit, sebuah buku kecil berjudul, Perempuan yang Tak Lagi Diam. Sampulnya sederhana, latar putih dengan gambar seorang perempuan berdiri menghadap cahaya. Di dalamnya, ada rangkaian kisah dari luka, perjuangan, hingga titik bangkit yang ditulis Nadia dengan sepenuh hati. Peluncuran bukunya diselenggarakan di sebuah acara komunitas. Kursi disusun melingkar, ruangannya hangat, tidak mewah. Tapi dipenuhi. Wajah-wajah yang pernah merasa tak punya suara, wajah perempuan-perempuan yang kini saling menguatkan. Ketika Nadia melangkah ke depan dan berdiri di podium kecil, tepuk tangan terdengar. Bukan karena ia selebritas. Bukan karena ia tokoh. Tapi karena ia adalah salah satu dari mereka, perempuan yang pernah dipatahkan, tapi memilih untuk tetap berdiri. Saya bukan siapa-siapa, ucapnya lembut. Saya hanya perempuan biasa, yang dulu merasa tidak layak didengar. Tapi saya belajar satu hal penting, saat kita mau jujur pada luka kita, saat itulah kita mulai menyembuhkan orang lain. Ia menatap hadirin. Mata-mata berkekah. Senyum-senyum kecil menghiasi ruangan. Kita semua mungkin pernah diremehkan. Pernah dibungkam. Pernah ditinggal. Tapi bukan itu yang menentukan siapa kita. Yang menentukan adalah pilihan untuk terus hidup. Untuk terus mencintai diri sendiri. Tepuk tangan bergemuruh, dan di barisan belakang, Ilham berdiri. Tak memegang kamera. Tak mencatat. Hanya menatap Nadia, dengan mata penuh bangga. Ia tak perlu berkata apa-apa. Karena Nadia tahu, ia hadir bukan sebagai pewawancara. Tapi sebagai seseorang yang percaya. Beberapa hari setelah peluncuran buku, sebuah surat kabar memuat kolom khusus tentang Nadia. Judulnya sederhana, Dari Luka Jadi Cahaya, wawancara itu. Ditutup dengan satu kalimat dari Nadia, saya sudah memaafkan. Bukan karena mereka pantas dimaafkan, tapi karena saya berhak bebas dari beban itu. Dan itulah titik di mana Nadia benar-benar merasa selesai. Selesai dengan rasa takut, selesai dengan luka yang selama ini menahannya. Raka, mantan suaminya, akhirnya dijatuhi hukuman ringan atas kasus pemalsuan dokumen. Ia juga diharuskan membayar sejumlah ganti rugi dan kehilangan hak atas sebagian aset. Nadia tidak datang ke sidang putusan. Ia sudah lebih dulu melepaskan, ia tak butuh melihat kejatuhan Raka untuk merasa menang. Karena kemenangan terbesar adalah ketika ia tidak lagi ingin membalas. Minggu pagi, Nadia duduk di beranda kecil rumah barunya. Rumah kecil hasil jerih payah sendiri, jauh dari ingar-bingar, tapi hangat dan damai. Di sebelahnya, Ilham datang membawa 2 gelas kopi hangat. Mereka duduk berdampingan, tak banyak bicara. Hanya menikmati angin dan keheningan. Aku nggak pernah pikir hidupku akan begini, ucap Nadia pelan. Bahagia? Tanya Ilham, sambil tersenyum. Nadia mengangguk. Tenang. Damai. Penuh. Ilham menatapnya. Kamu tahu, banyak orang baca bukumu dan merasa diselamatkan. Tapi mereka nggak tahu, aku juga salah satunya. Nadia menoleh. Kamu? Ilham mengangguk. Aku tumbuh dalam keluarga yang keras. Ibuku pernah jadi korban juga. Tapi dia nggak pernah punya suara. Saat aku baca kisahmu, aku merasa seperti menemukan suara ibu yang hilang. Nadia menatap Ilham. Ada sesuatu dalam matanya, bukan hanya empati, tapi pengertian yang dalam. Mereka tak perlu saling menyembuhkan. Tapi mereka bisa saling menemani, dan untuk Nadia,
itu sudah cukup. Di hari ulang tahun perdananya sendiri, Nadia menerima undangan dari universitas tempat ia dulu pernah kuliah. Mereka meminta Nadia menjadi pembicara dalam seminar bertema kekerasan emosional dan perjuangan identitas perempuan. Nadia tersenyum saat membaca suratnya. Ia ingat dulu, ia hanya mahasiswi biasa yang pernah jatuh cinta, pernah dikhianati, pernah kehilangan arah. Kini, ia kembali. Bukan sebagai murid, tapi sebagai perempuan yang menemukan dirinya kembali. Malam itu, di kamar yang hangat, Nadia membuka buku harian lamanya. Di halaman pertama tertulis, "Kalau suatu hari aku jatuh, aku harap aku punya kekuatan untuk bangkit sendiri. Tapi kalau tidak bisa, aku harap ada satu orang saja yang percaya padaku." Nadia menulis satu kalimat baru di bawahnya, "Dan sekarang, aku percaya pada diriku sendiri." Ia menutup buku itu, mati lampu kecilnya, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, ia tidur dalam tenang. Tanpa mimpi buruk, tanpa tangis, tanpa takut akan hari esok, karena akhirnya, akhir itu datang. Tapi bukan sebagai penutup, melainkan sebagai awal dari hidup yang ia pilih sendiri. Setahun telah berlalu sejak buku itu terbit, namaku masih disebut di ruang-ruang komunitas perempuan, di forum sosial, bahkan di ruang kelas sosiologi kampus-kampus kecil. Mereka menyebutku, penyintas, penginspirasi, suara bagi yang dibungkam. Dan berbagai julukan yang dulu tak pernah terpikir akan disematkan padaku, tapi bagiku, aku hanyalah Nadia, seorang perempuan yang pernah mengira dirinya telah habis. Yang sempat percaya bahwa hidupnya akan selamanya berakhir di bawah kaki orang lain. Perempuan yang dulu bangun pagi bukan untuk menyambut hari, tapi untuk bertahan hidup, dan kini, aku berdiri. Masih dengan dua kaki yang sama. Tapi bukan lagi. Di tempat yang sama, aku tinggal di rumah kecil di pinggir kota. Tak ada pagar tinggi. Tak ada perabot mewah. Tapi setiap sudut rumah ini menyimpan kedamaian yang tak bisa dibeli dengan harta. Ada tanaman di teras yang kuurus sendiri. Ada rak buku yang terus bertambah isinya. Dan ada cermin kecil di kamar tidurku, cermin yang tiap pagi ku sempatkan untuk bercermin, bukan demi memoles wajah, tapi untuk mengingatkan diri, kamu sudah jauh melangkah. Dan kamu pantas untuk bahagia. Setiap pagi, aku menulis. Kadang tentang pengalaman masa lalu, kadang tentang hari ini, kadang hanya tentang satu rasa yang terlintas, entah rindu, takut, atau syukur. Tulisanku tidak selalu manis, tapi selalu jujur. Dan dari situ, aku merasa hidupku terus bernapas, hubunganku dengan ilham berjalan perlahan. Ia tidak pernah memaksaku membuka hati sepenuhnya. Ia hanya ada, dalam sunyi maupun tawa. Di hari-hari ketika aku ingin berbicara, ia mendengar. Di hari-hari saat aku hanya ingin diam, ia tetap hadir, tanpa banyak tanya. Dan dari sana, aku belajar bahwa cinta yang tidak melukai bukan berarti tanpa riak. Tapi cinta yang tumbuh bersama penyembuhan adalah cinta yang tahu caranya menunggu. Kami tidak tergesa menikah. Tidak juga tergoda oleh label dan ekspektasi. Kami hanya saling merawat. Saling tumbuh. Dan entah esok akan jadi apa, aku tidak lagi takut kehilangan. Karena aku sudah punya diriku sendiri terlebih dahulu. Hubungan dengan Rizky tidak pernah kembali seperti dulu. Kakakku memilih menjauh setelah semua terungkap. Ia pernah mengirim pesan, sebuah permintaan maaf panjang yang tidak kubalas. Bukan karena aku membencinya, tapi karena aku tahu, beberapa hubungan memang tidak bisa pulih. Hanya bisa dilepaskan dengan ikhlas. Aku tidak ingin membalas dendam. Tidak ingin melihatnya jatuh. Aku hanya ingin hidup tanpa beban luka darinya. Dan itu sudah cukup. Dinda, sahabat sejatiku, tetap tinggal bersamaku hingga kini. Ia membuka usaha kue kecil-kecilan dan perlahan mulai mencintai hidupnya kembali. Kami sering duduk bersama di dapur, menertawakan hal-hal kecil, membicarakan masa depan. Dan terkadang diam dalam kebersamaan yang tak perlu dijelaskan. Aku pikir dulu kamu gak akan bisa keluar dari lubang itu, kata Dinda suatu malam saat kami menonton film. Aku juga pikir begitu, jawabku sambil tersenyum. Tapi ternyata, aku bisa menggali jalan sendiri. Kasus Raka sudah lama usai. Ia tidak dipenjara lama. Tapi namanya hancur. Bisnisnya tenggelam. Keluarganya tidak pernah muncul di hadapanku lagi. Aku tidak mencari tahu keberadaannya. Aku tak peduli ia menyesal atau tidak. Karena sejak hari terakhir di pengadilan itu, aku memilih, melepaskan. Aku tidak ingin hidupku terus berputar di poros orang yang pernah menyakitiku. Aku ingin hidup di semestaku sendiri, dengan cahaya yang aku pilih, bukan bayang-bayang masa lalu. Komunitas yang dulu ku kenal sebagai pembaca blog kini menjelma jadi gerakan nyata.
Kami mengadakan pertemuan bulanan. Kami berbagi cerita, saling memeluk luka, saling menguatkan. Ada perempuan yang datang dengan wajah kosong, lalu perlahan mulai bicara. Ada pula yang datang sambil membawa anaknya, sambil berbisik, "Aku baru kabur semalam dari rumah itu." Setiap kisah yang datang mengingatkanku bahwa kisahku bukan satu-satunya. Dan karena itu, aku tidak boleh berhenti bersuara. Pada ulang tahun pertama bukuku, aku diundang sebagai pembicara utama dalam seminar nasional. Di aula besar dengan ratusan orang, aku berdiri, tidak lagi gemetar, tidak lagi ragu. Dan dalam pidatoku, aku mengatakan, kekerasan bukan hanya tentang luka di tubuh, tapi juga tentang suara yang dibungkam, harga diri yang dikikis pelan-pelan. Dan kita semua di sini adalah bukti bahwa luka bisa menjadi cerita, cerita bisa menjadi kekuatan, dan kekuatan bisa menyelamatkan lebih dari satu nyawa. Tepek. Tangan menggema. Tapi yang membuat mataku berkaca adalah ketika seorang gadis remaja datang padaku usai acara, menggenggam tanganku erat dan berkata, "Mbak Nadia, berkat cerita Mbak, aku batal bunuh diri." Hari itu aku pulang, menangis dalam pelukan Dinda. Tapi bukan karena sakit, melainkan karena tahu bahwa hidupku ternyata tak sia-sia. Aku tidak bilang hidupku kini sempurna. Masih ada malam-malam cemas. Masih ada mimpi buruk yang datang tiba-tiba. Tapi kini, aku tahu cara menenangkan diri. Aku tahu cara memeluk ketakutan, tanpa membiarkannya menelan seluruh diriku. Aku masih sering menatap langit, bertanya-tanya apakah semua yang kualami adalah bagian dari rencana Tuhan. Tapi sekarang aku tidak lagi menuntut jawaban. Karena mungkin ada pertanyaan yang tidak perlu dijawab. Cukup dijalani, cukup diterima, dan dalam perjalanan ini, aku belajar bahwa kadang, hidup menghancurkan kita bukan untuk menghabisi, tapi untuk membuka pintu yang tidak akan pernah kita lihat jika tetap berada di tempat aman. Aku tidak menyesal mengenal Raka. Tidak menyesal pernah hancur. Karena dari kehancuran itulah, aku akhirnya menemukan diriku sendiri, dan dari reruntuhan itulah, aku membangun hidup yang tak bisa dihancurkan siapapun lagi. Jika suatu hari nanti, aku punya anak, aku ingin ia tahu satu hal, bahwa ibunya pernah berdiri di ujung kehancuran, tapi memilih untuk tidak melompat. Ibunya pernah jatuh, tapi juga bangkit dengan luka yang dijahit sendiri. Ibunya bukan perempuan sempurna, tapi perempuan yang memilih untuk terus hidup, terus mencintai, terus percaya. Dan jika kamu membaca ini, entah siapapun kamu, entah dari manapun kamu datang, aku ingin kamu tahu satu hal, kamu tidak sendiri. Kamu tidak lemah. Dan kamu pantas untuk bahagia, karena akhir bukanlah penutup. Akhir hanyalah awal dari kisah yang kamu tulis dengan tanganmu sendiri, dan untuk pertama kalinya, aku bisa berkata, dengan penuh keyakinan, aku bahagia. Bukan karena hidupku mudah, tapi karena aku tidak menyerah.